Iya kayak kurang berperan. Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Jumpa kembali dalam program Bersabdi bersama GKP Immanuel Kerawang. Pagi ini saya bersama dengan Komisi Pelayanan Perempuan GKP Immanuel Kerawang sudah hadir. Saat ini ibu-ibu yang cantik-cantik, selamat pagi ibu-ibu. Pagi semuanya. Semuanya. Nah, hari ini Ibu Bapak dan saudara sekalian, kita akan mencoba untuk lebih mengenal lagi lebih jauh tentang apa sih yang dilakukan dan apa sih kegiatan-kegiatan dari kaum perempuan di gereja kita. Mereka, para pelayan yang sudah hadir di sini akan bercerita dengan kita tentang apa yang dilakukan dalam kegiatan di gereja kita dan tentu juga apa saja yang menjadi kendala-kendala. Nah, untuk pertama mungkin Bu Uli nih ya, Bu Uli sebagai Ketua KPP bisa menceritakan kepada kita tentang apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja kita secara khusus untuk kaum perempuan. Baik, terima kasih Pak untuk waktu yang diberikan. Kami dari kaum perempuan setiap minggu itu mengadakan dari gereja ya Pak program kebaktian kaum perempuan yang diadakan setiap hari Kamis sore. Ya, di sini kaum perempuan semua boleh ambil bagian di dalamnya, bisa bergabung bersama dengan kami semua di sini. Dan selain itu kami juga mengadakan banyak kerjasama diantaranya untuk acara-acara kebersamaan Pak. Ya, seperti kaum lansia. Lintas Ya, dengan lansia ya. Acara bersama kaum lansia juga bersama kaum pria. Ya, supaya nggak perempuan aja sendiri ya, bersama dengan pria juga. Nah, selain itu juga kita juga mengadakan kerjasama dengan PLTS itu mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin buat kaum perempuan. Di sini kebetulan betul. Ada anggotanya Pak yang bisa menerangkan sedikit lah. Oh iya nih, Bu Wanti ini sekaligus di PLTS ya. Pernah ada kegiatan ya? Pernah Pak, waktu itu kita bekerja sama dengan kaum perempuan untuk mengadakan pemeriksaan pap smear. Karena pap smear kan sangat penting ya buat kaum perempuan untuk mengetahui ada penyakit atau enggak. Iya. Itu khas kesehatan perempuan ya. Betul. Iya, jadi apalagi kegiatan-kegiatannya, retreat atau apa pernah? Retreat juga pernah Pak kita laksanakan, baik itu gabungan ya Pak ya, waktu itu bersama kaum pria di Lembang ya Bu Grace ya. Kemudian ada juga nih ibu-ibu nih pada rajin Pak olahraga. Jadi bukan cuma rohani gitu ya. Bukan cuma kebaktian. Pesertanya banyak nih Pak, diantaranya ada di sini yang hadir pengurus Bu Nani. Bu Nani ya, Bu Nani. Biar tetap sehat, ibu segar. Betul. Ya. Kita adakan tiap hari apa Bu? Biasanya kita mengadakannya hari Rabu, hari Sabtu. 2 kali seminggu. Untuk line dance Jam 9 ya? Iya, jam 9. Ya, ibu-ibu boleh bergabung bersama nantinya setiap hari banyak Rabu dan sih yang hadir. Banyak juga. Banyak yang Rabu berminat. dan Sabtu jam 9 pagi. Mangga ibu-ibu yang mau bergabung ditunggu di rumah kita. Jadi kita sehat rohani, sehat jasmani. Kemudian kami pun juga Pak suka ambil bagian untuk mengisi pujian. Kaum perempuan apapun juga pernah kami bergabung juga dengan kaum pria.
Iya, masa iya. ujian di gereja. Juga ada paduan suara klasis Klasis, ya. iya, pernah sekali. Perempuan ya. Iya. Jadi Kita nggak- pernah juara nggak satu, cuma di Pak. sini. Oh. Iya, kita juara satu. Ada lombanya juga Iya, ya. iya. Lomba tarian dan latihan paduan suara yang Ya. biasa diadakan setiap minggu berapa? Minggu Medina untuk klasis. Klasis hari Senin Setiap ya. bulan. Setiap bulan. Setiap bulan. Minggu Minggu pertama. Hari Senin. Kegiatan klasisnya. Nah, Baru aja Jam kemarin 3. diadakan tuan rumah kita Pak Iya, di iya. Kerawang hari Senin kemarin ya. Iya. Itu, Tuan rumah. Ya, bagi yang berminat ibu-ibu silahkan ditunggu juga ikut. ya, ambil ibu-ibu bisa bagiannya. gabung. Kita ada suka ada itu tolbu apa namanya itu angklung. Ya, Ah, ya. akhirnya. Betul. Eh, Yang melatih dulu- siapa Bu ya? Ibu pendeta Ibu Ana. pendeta. Dulu Pak Bu Ana. Ana ya. Iya, benar. Nanti kita bisa panggil lagi Bu Ana untuk latih lagi. Iya. Bener Pak. Ya. Dia ahli Bu Ana tuh melatih Ya. baik kaum perempuan waktu itu juga gabungan lansia, kaum pria itu bergabung ya Bu. Sebenarnya kita mengisi acara-acara besar di gereja lah. Nah, selain acara-acara itu, kalau ada acara ulang tahun gereja, HUT gereja ataupun HUT RI, kami pun juga ikut ambil bagian di dalamnya. Nah, yang terakhir Pak, yang sedang akan kita laksanakan itu acara sinergitas bersama kaum pria dan kaum perempuan yang akan dilaksanakan pada akhir bulan ini 27 September 2025. Nah, kami dari kaum perempuan mengundang baik kaum perempuan semua maupun kaum pria untuk boleh ambil bagian di dalam acara sinergitas ini. Diharapkan kita bisa mendaftarkan diri paling lambat itu tanggal 22 September supaya kami bisa mengkoordinir nantinya Pak tentang acaranya. Ada acara bersama kaum perempuan dengan Iya. kaum pria. Oke, nah saya kok suka bertanya ya dari dulu suka merenung sendiri gitu. Kenapa ya gereja itu sampai bikin kegiatan dan aktivitas khusus untuk kaum perempuan gitu. Biasanya kan kategorinya usia ya, anak-anak, remaja, terus pemuda, ya, dewasa, terus lansia. Tapi tiba-tiba ada kategori perempuan, kategori pria gitu. Ada nggak yang bisa bantu kasih tahu kira-kira apa sih yang jadi alasan sampai kaum perempuan tuh bikin kegiatan sendiri, aktivitas sendiri gitu. Siapa nih yang mau jawab Bu Wanti nih? Karena kita kaum perempuan itu juga butuh ciri khas tersendiri gitu ya Pak dari Ya. kaum pria gitu ya. Takkan kadang juga di dalam keluarga itu ada permasalahan, pergumulan tentang anak, tentang keluarga atau cara mendidik anak. Jadi kita bisa sharing di situ bersama-sama dengan ibu-ibu yang lainnya. Pergumulan yang nggak sama dengan kaum pria ya. Iya, betul. Biasanya kan kalau bapak-bapak beda ya. Kalau kita ibu-ibu kan sharingnya tentang anak-anak, Iya, tentang iya. nanti apa menu apa atau apa dengan ibu-ibu lah yang bisa gabung Ya, gitu. ya. Nah kita juga selain itu kita juga perlu apa namanya Pak pelatihan-pelatihan kita juga pelatihan-pelatihan buat apa namanya biar menambah pengetahuan kita, Ya, terus ya. buat apa namanya menambah penghasilan kita juga kan Pak, keterampilan penghasilannya. Pernah kita juga dulu ikut bareng-bareng dengan ibu-ibu juga pelatihan seperti apa dulu tuh ya Bu Yeni ya? Belajar kosmetik kecantikan sih. Oh, belajar kecantikan. Dan dulu bekerjasama dengan Revlon. Oh. Iya, dari pihak Revlon. Penataan rambut. Penataan rambut juga. Jadi pihak Revlon kesini dia apa namanya berbagi ilmu ya. Jadi Ya, kita ya.
cara Ajak dandan untuk Jadi ya. biar cantik. kaum perempuan itu semakin pandai Pak. Pandai. Dan semakin Selain- Dan cantik-cantik. siapa tahu Iya. juga keterampilan itu bisa nambah penghasilan Iya, ya, kalau bisa diapakan dia. Kan usaha sendiri. Sudah kita dapatkan dengan kebaktian kaum perempuan itu kan kita supaya hati kita juga lebih apa dan Iya, iya. dari dalam dan dari luar juga, diantaranya seperti tadi Pak, pelatihan Ya. kecantikan Juga sih, Pak, ataupun dulu ada juga juga ya, ada masak, Masakin, masakin kue. Ya. karena diantara kita ini ada Pak yang ahli, jadi di anggota jemaat kita juga kita undang bersama. Jadi sharing Berbagi, aja ya. sharing. Iya, iya. Selain itu Iya. kali mempererat persatuan apa persekutuan kita kali ya. Persekutuan Selain ya di itu, antara kaum perempuan perempuan, ya. sesama wanita, Ya, bersama betul. wanita. Iya, dan kadang-kadang tadi ya ada pergumulan-pergumulan tertentu yang memang khas buat perempuan gitu. Betul nggak sih perempuan diciptakan oleh Tuhan setara atau enggak gitu ya? Hal-hal yang memang menjadi kebutuhan dari kaum perempuan ya. Iya. Oke, kalau begitu sebenarnya kegiatan-kegiatan tadi ya, banyak kegiatan, banyak juga kebutuhan-kebutuhan kita yang bisa kita dapatkan melalui aktivitas bersama di gereja ini. Itu artinya kegiatan ini menyenangkan ya. Sukacita sekali Pak, sukacita sekali. Sukacita, bermanfaat Bisa. ya. Iya, Bisa saling berbagi pengalaman. Iya. Nah, mungkin ada yang bisa cerita secara pribadi pengalamannya apa sih yang pernah dirasakan, pernah dialami supaya kita bisa juga hari ini kita share gitu ya. Bu Nani, barangkali Bu Nani bisa cerita sedikit. Ya, terima kasih Pak. Ya kalau buat saya pribadi sangat sangat senang dan sangat membantu saya Pak. Apalagi waktu pernah tuh ikut retreat Mas Putri itu Pak. Ya, ya. Sebelumnya sih saya seperti ini juga kan, suami kan jarang suka ikut gitu. Ya, ya. Aduh, boleh nggak ya ikut ya, maksudnya nggak ada suami ya. Ternyata Ah. ada Pak, jadi boleh Ya. gitu, yang tanpa suami. Ya, ya. Dan program itu benar-benar buat saya ya, ya sangat membantu banget gitu. Ya. Pulang dari retreat tuh, saya sama suami cerita gitu Pak, pokoknya senang gitu. Maksudnya ya dalam hati saya sih mudah-mudahan sih suami saya ikut gitu, Ya, saya ikut ya, dalam ya. acara-acara kayak gitu Ya, gitu ya. ya. Dan kalau untuk persekutuannya ya banyak sekali sih yang bikin saya senang gitu ya. Ya. Satu, kadang kan kalau kita lagi pikiran tuh lagi nggak enak gitu ya di rumah ya, Ya. tapi pergi KPP kan jadi senang Pak. Terus itu apalagi dia. Jadi cair. ketemu ibu-ibu Iya. bisa curhat. Curhat. Misalnya, Bu, anak kita gimana gitu Pak. Jadi kita nggak terkurung sama pergumulan sendiri di Iya, rumah iya. gitu ya. Ada temen, ada Iya. apa ya, ya. Terus belum lagi kalau misalnya di KPP ada acara-acara memasak atau apa gitu, apalagi buat saya yang Berbagi nggak resep. pernah bisa masak gitu Pak. Ya, Jadi ya. pengetahuannya bertambah buat saya Ya, gitu. ya. Ya, Ada mungkin lagi ibu-ibu juga. yang punya pengalaman yang lain? Ada Bu Medina? Saya Pak pengalamannya Bu Dewi. misalnya ya di dalam ibadah berdiri di depan untuk menyampaikan lagu-lagu seperti terus dengan perempuan ini saya jadi bisa tahu cara menyampaikan lagu itu ke orang gimana, itu menjadi liturgus itu kayak apa ya itulah yang membuat saya jadi semakin semangat untuk datang di ibadah kaum perempuan. Selain itu juga kita bisa saling mengenal saudara-saudara kita kaum perempuan ini antara kita perempuan ini berbagi pengalaman kita, misalnya bagaimana cara mendidik anak yang baik. Misalnya saya ya kalau mendidik anak tuh begini caranya, begini kasar atau gimana,
bagaimana baiknya supaya anak itu bisa nurut. Mungkin ada ibu lain dengan cara yang lain gitu Pak. Jadi itu pengalaman saya mendapatkan sesuatu hal yang Positif. saya tidak dapat di rumah, saya dapat di kaum perempuan. Itu Pak. Iya, itu pasti semua punya pengalaman-pengalaman pribadi yang menyenangkan ya. Tapi sayangnya memang belum semua ya kaum perempuan. Kalau kaum perempuan di GKP Immanuel ini datang pasti Luar biasa, nggak gampang jadi ya ngajakin itu. Nah kira-kira apa sih yang jadi kendala Bu Yeni sampai kok jadi ada yang nggak bisa ikut atau nggak mau ikut atau sebagai pengurus apa sih yang jadi kendalanya untuk bagaimana supaya kegiatan-kegiatan aktivitas kita yang tadi kan bagus sekali gitu ya bisa diikuti. Mungkin kalau aku sendiri ya mungkin memang suka ada kendala mungkin misalnya ya mungkin waktu terus mungkin pekerjaan rumah itu loh Pak. Saya kan semuanya dikerjain sendiri ya walaupun ada keinginan kerinduan pengen datang ya tapi mungkin karena kegiatan aktivitas di rumah yang tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi kita tidak bisa. Lagi kalau yang masih punya anak kecil kan ya. Jadi nggak gampang juga ninggalin. Iya. Sama juga Pak kalau yang nggak bisa bawa motor, harus nunggu suami. Suami diantar dulu. Itu pun kadang-kadang kalau suami izinin, kadang-kadang harus dirayu-rayu dulu, baru mau jadi tukang ojek. Ya ada beberapa orang diajak gitu, mari kita kaum perempuan. Bu maaf saya nggak ada kendaraan, saya nggak ada yang ini antar gitu. Ada kendala itu juga ya. Kadang anak katanya. Terutama yang orang bekerja Pak, susah. Waktunya. Ya yang kerja ya. Nah agak susah juga ya bikin malam susah, bikin sore yang kerja. Iya gitu Pak. Kemalaman. Iya. Nah, kalau sebagai pengurus apa yang menjadi kesulitan kalau jadi pengurus dalam membuat merancang kegiatan gitu ada kendala nggak? Ada masalah nggak? Nggak ya? Lancar-lancar aja. Puji Tuhan Pak, ibu-ibunya gercep semua Pak. Gercep ya. Dana juga gak salah ya. Puji Tuhan Dana juga ya. Selalu dilengkapi lah sama Tuhan ya. Pinter lah. Pinter untuk ngatur-ngatur, mencukupkan Makanya itu Pak, semua. yang ada kegiatan-kegiatan kita yang kayak memasak gitu ya itu kita programkan bisa jadi cari dana dari situ Pak. Oh iya punya Jadi kita keterampilan bikin masak, kegiatan. masa nggak dibikinin basar gitu. Iya, sekalian latihan masaknya, sekalian dapat dana juga dari sana. Oke, iya kita udah panjang lebar ya cerita tentang kaum perempuan, kegiatan kaum perempuan di sini, aktivitasnya, juga tadi ada sharing tentang bahwa kegiatan-kegiatan ini punya manfaat yang sangat besar buat kehidupan kita dan seperti harapan tadi Bu Uli ya kaum perempuan di GKP Immanuel Kerawang bisa ikut nih gabung banyak kegiatan-kegiatan yang menarik dan bermanfaat. Terakhir kita mau dengar apa nih pesan-pesannya dari kaum perempuan. Nanti kita minta Ibu Grace ya sebagai Ketua Pembina KPP bisa menyampaikan pesannya buat kaum perempuan, juga mungkin buat bapak-bapak, buat keluarga, buat anak-anak supaya bisa mendukung. Mangga Bu Grace. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya kami sebagai pembina kaum perempuan Pak mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir dalam kebaktian kaum perempuan. Puji Tuhan
untuk kebaktian yang saat ini udah puji Tuhan udah agak lumayan banyak lah Pak. Cuman kalau untuk memenuhi target, memang kalau kita hitung dari jemaat yang ini ya ibu-ibunya emang belum mencapai target Pak. Cuman kalau kita target di dalam RK kita sih ya udah puji Tuhan udah masuk lah sekarang ini gitu. Dengan ini ya kami mohon dukungan doanya untuk bapak-bapaknya untuk mendukung ibu-ibunya, barangkali bisa hadir dalam kalau bisa anterin gitu ya. Ibu-ibu penatuanya untuk bisa hadir dalam ibadah kaum perempuan, nah gitu. Kalau ada ibu-ibu penatua kan jadi semangat ya Pak ya dari ibu-ibu jemaat yang lain gitu. Dan saya juga memohon kepada ibu-ibu penatua yang pembina wilayah 1 sampai dengan wilayah 10 ya Pak ya, mohon untuk share di grup masing-masing. Dari kategorial juga memohon untuk ada kegiatan KPP nih kaum perempuan nih mohon di share, ada kegiatan apapun juga saya memohon untuk meng-share gitu biar jemaat-jemaat kita itu bisa mengikuti, bisa bergabung dalam ibadah kaum perempuan ini. Dan puji Tuhan saya juga bersyukur dengan ibu-ibu yang cantik-cantik ini Pak yang mendampingi saya, yang puji Tuhan semangat Pak, semua pokoknya semua kegiatan semua pada ambil bagian semua gitu. Jadi seandainya ada salah satu yang nggak bisa, satu melengkapi ya gitu. Puji Tuhan Pak. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih begitu semangatnya ibu-ibu ini dalam mengikuti ibadah kaum perempuan. Baik Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, demikian perkenalan kita dengan Komisi Pelayanan Perempuan GKP Immanuel Kerawang. Kiranya dengan perkenalan ini kita bisa tahu apa kegiatannya dan seperti harapannya tadi kaum perempuan bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan yang penuh dengan makna dan juga punya manfaat buat kehidupan kita. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat pagi. Nanti ibu-ibu ini akan bernyanyi memuji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata-Mu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kata-Mu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan.